Jadi semalam Sony baru aja meluncurkan kamera vlogging baru mirip-mirip dengan ZV-1 tapi dengan harga yang lebih murah. Kenapa bisa? Kita akan bahas itu di video kali ini. Halo semuanya, selamat datang di channel SMED dengan gue Erwin. Dan pada video kali ini kita bakal bahas kamera dari Sony, kamera entry level yang ditujukan untuk vlogging yang ternyata ini lebih murah dari ZV-1. Ini adalah hal yang menarik karena sebelumnya rumor-rumornya itu banyak yang beranggapan kalau ini adalah kamera improvement dari ZV-1, tapi ternyata enggak, karena di sini justru dia ada beberapa pengurangan dan ada improvement juga sebenarnya yang mungkin berguna buat beberapa user. Tapi dia yang jelas di sini membawa harga yang lebih affordable dari Sony ZV-1. Jadi harusnya benar-benar menarik banget. Cuman ya ada beberapa concern yang gue tangkap dari kamera ini yang mungkin membuat gue tidak se-excited itu sebenarnya. Tapi ya, gue harus ingetin dulu, video ini bukan video review, kita belum pegang barangnya. Jadi ya kita nunggu mungkin dari Sony Indonesia nanti bisa meminjamkan agak cepat, semoga kayak si FX30 ini. Tapi kita belum pegang barangnya dan kita mengacu pada video iklannya dari Sony secara resmi dan begitu juga dari video-video review yang udah ada di luar sana. Karena beberapa pembahasannya menurut gue itu cukup menarik. Oke, langsung aja. Jadi kamera ini memang kamera yang benar-benar diposisikan sebagai kamera entry level. Dia bukan kamera mirrorless ya, dia adalah kamera compact yang ditujukan untuk vlogging. Jadi dia lensanya fix, stay gitu kan, nggak bisa interchangeable lens. Jadi dia masuknya ke dalam kamera compact kayak ZV-1 juga. Dan dia dijual seharga 500 US dollar di luar sana. Yang itu berarti 200 US dollar lebih murah dari versi ZV-1-nya. Dan kenapa dia bisa lebih murah? Karena memang ada beberapa fitur yang dikurangi dari yang gua tonton di Gerald Andon ya. Kayak dia nggak punya ND internal. Kalau yang ZV-1 itu kan dia punya digital ND ya, internal. Jadi kita bisa gelapin exposure-nya gitu kan kalau misalkan environment-nya terlalu terang. Sama dia lensanya fix di 20 mm. Kalau yang ZV-1 itu dia lensanya zoom. Cuman startnya itu 24 mm sampai 70 mm. Kalau di sini dia fix, tapi dia lebih wide juga di 20 mm. Yang sebenarnya jadi benefit kalau memang tujuan kamera ini adalah untuk vlogging. Karena kalau kita pegang dengan jarak pegangan tangan aja, itu dia memberikan ruang gambar yang lebih luas. Sebelum kita lanjut, by the way, kita juga udah bahas yang ZV-1 ya. Jadi kameranya sebenarnya agak mirip-mirip dan tadi yang gue bilang ada beberapa pengurangan. Tapi kalau kalian kepo, kita udah review ZV-1-nya, silahkan dicek videonya. Karena ya gue sebisa mungkin tidak mengulang apa yang ada di ZV-1 gitu yang dijelasin di sini. Oke, jadi yang dijabarin sama si Gerald Andon yang cukup menarik adalah baterai life kameranya cukup lama. Dia mengklaim dia udah coba untuk record selama 1,5 jam. Itu di resolusi 4K sampai baterainya habis kurang lebih 1,5 jam dan tidak ada isu soal overheating. Jadi buat kita yang memang pengen vlogging gitu kan, mengabadikan bagaimana kita berkegiatan mungkin di hari itu harusnya cukup cakep gitu ya, cukup bagus. Sama untuk penempatan baterainya juga tadi gue kayaknya mau ngomong cuma agak kepotong, jadi gue sempet lupa. Dia tempat tutup baterainya itu nggak mepet lagi sama mounting tripodnya. Jadi dia agak jauh, so kalau misalkan kita pasangin tripod atau semacamnya, itu dia tetap bisa dibuka pintu baterainya dan bisa kita ganti baterainya. Kalau di ZV-1 tuh soalnya bahkan pintunya ngelewatin si mountingnya itu gitu. Jadi kalau lagi dipasang tripod, otomatis kita nggak bisa ganti baterai atau memorinya. Nah di sini udah ada improvement di situ. Cuman gue belakangan terbiasa dengan kamera-kamera yang lumayan high end ya, yang gue bahas gitu. Kayak contohnya FX30 juga pas main ke sini, gue ngerasain ngelihat gambar-gambar yang cukup bagus. Dan di kamera ini, gue bisa merasakan dari review-review yang gue tonton, itu memiliki kualitas gambar yang memang signifikan terlihat lebih rendah dari kamera-kamera mirrorless pada umumnya yang gue coba-cobain gitu ya. Gambarnya kelihatan menurut gue kayak dari segi karakter ketajamannya dan dynamic range yang diberikan begitu pada posisi-posisi yang high contrast, itu menurut gue kelihatan banget kualitasnya memang
nggak sebagus itu gitu. Apalagi di sini juga dia tidak membawa format-format video Sony yang baru, dia membawa format lamanya lagi XAVCS HD dan XAVCS 4K aja gitu. Walaupun dia bisa 4K sampai 30p dan ya cukup bagus. Gue lupa sih dia sampai 60p atau 30p, tapi ya dia bisa merekam 4K cukup bagus gitu. Cuman memang kualitas gambarnya agak kelihatan gitu ya. Sony sih tetap membawa beberapa picture profile-nya, tapi balik lagi dia nggak kayak kamera-kamera terbarunya, nggak ada Azimuth gitu-gitu, nggak ada 10-bit dan bla 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 blanya. Dia cuma bawa ada S-Log 2, S-Log 3, jadi kita tetap bisa kalau mau grading-grading dikit, walaupun S-Log 3-nya sih nggak begitu membantu ya di videonya Gerald Andon. Kalau mau pakai S-Log 2 aja kalau mau agak niat dikit. Tapi ya maksudnya untuk tujuan si kameranya sendiri, target usernya gua rasa fitur tersebut nggak bakal terlalu kepake juga gitu. Dan memang kalau kita berbicara sebagai point and shoot kamera dengan warna standarnya agak kurang oke sih gue ngelihatnya. Kalau di Gerald Andon sih dia jelasin lebih enak kita pakein ke netral untuk colornya gitu kan. Dan mungkin nanti agak di grading-grading dikit biar nggak terlalu keras. Karena memang hasil gambarnya itu menurut gue agak terlalu keras gitu, agak terlalu over sharpen, terlalu kontras juga. Dan ya, dynamic range yang diberikan nggak begitu bagus. Tapi ya, hal yang wajar dari sebuah kamera yang sensornya itu cuma type 1 doang atau 1 inch sensor. Dan memang secara kelas entry level banget gitu. Cuman kalau kita berbicara picture quality, gue bisa melihat perbedaan yang signifikan gitu. Apalagi kalau misalkan teman-teman lihat reviewnya si DP Review TV ya. Karena dia kamera utamanya ketika nge-review si ZV-1F tersebut, kamera utamanya pakai FX30 dan setiap kali pindah-pindah footage dari FX30 dengan ZV-1F itu gambarnya benar-benar beda jauh gitu. Benar-benar pas di FX30 cakep banget dan di ZV-1F kelihatan gitu gambarnya nggak begitu oke. Tapi balik lagi perlu diingat memang posisi harganya pun bener-bener jauh gitu ya kalau bandingannya sama si FX30 ini. Apalagi dia cinema line kan, sedangkan ini entry level banget. Jadi memang nggak sebanding, cuman gue pengen nekenin aja kalau kualitas gambarnya tuh kelihatan gitu. Pengurangannya jadi kurang enak tuh kelihatan. Lalu di pengetesannya si Gerald Andon juga ada hal yang gue kurang suka. Jadi dia kalau dipakai dengan stabilisasinya aktif, itu dia kayak ada jello effect gitu. Kayak efek-efek IBIS, padahal dia nggak bawa IBIS juga, digital stabilization aja, setahu gua, cuman ada efek wobble gitu dan gue sih ngeliatnya kurang rapih ya. Jadi kalau lagi lumayan bergerak banyak tuh wobble-nya agak mengganggu, walaupun mungkin ya tetap oke daripada getaran-getaran microsect tangan, tapi di situ agak kurang oke sih. Gue kurang suka dengan gambarnya dengan jello stabilization tersebut. Bukan jello stabilization sebagai fitur ya, maksudnya stabilisasinya menghasilkan efek kayak jello gitu, warpy efek gitu yang gue kurang suka gitu. Lalu si Gerald sih menarik ya, dia bandingin juga karena kan kamera ini diklaim sebagai solusi untuk elevate your vlogging dari menggunakan smartphone. Dan si Gerald akhirnya membandingkan dengan beberapa smartphone dan gambarnya dibanding dengan iPhone 14 Pro di beberapa kondisi, bahkan di mayoritas kondisi, si ZV-1F ini kalah di pengetesannya si Gerald Andon. Jadi ya di situ apakah dia memang jadi solusi yang elevate vlog kita dari penggunaan smartphone doang? Ya mungkin tergantung smartphone yang udah kita punya juga gitu ya. Balik lagi memang bukan comparison yang sebanding karena iPhone 14 Pro mahal banget. Si ZV ini masih oke lah gitu harganya ya, masih lebih affordable. Cuman kan secara fungsi juga iPhone lebih banyak gitu. Dan mungkin konsep yang pengen dijelasin sama Gerald itu ya kalian udah punya iPhone gitu ceritanya, dan kalian mau elevate vlognya apakah ambil si ZV-1 ini atau ZV-1F ini atau yang lain gitu. Dan dia malah ngejelasin kayak mungkin solusinya bahkan lebih enak kalau kalian emang udah punya iPhone 14 Pro gitu ya, mungkin kayaknya malah lebih enak beli gear lighting gitu buat nambahin vlog kalian karena gambarnya si iPhone juga udah bagus. Apalagi tadi ada problem stabilisasi dan di iPhone 14 Pro itu udah ada action mode yang stabilisasinya ala-ala GoPro gitu, udah bagus. Jadi ya itu beberapa consideration yang cukup menarik juga. Lalu dia juga ada ngetes buat suara yang ditangkap dan memang suara juga
internal mic yang ditangkap gitu ya, kayaknya lebih bagus dari iPhone, dari pengetesan dia gitu. Cuman gue nggak heran sih, karena iPhone memang dari dulu mic internalnya bagus. Karena gue pernah kerja profesional, bos gue buat isi dubbing tuh pakai iPhone dia doang. Dan ya nggak heran, cuman ya jadi consideration juga gitu ya. Lalu buat foto, mungkin gue nggak akan bahas banyak, karena buat foto kayaknya kamera ini nggak terlalu diciptain buat itu. Memang dari iklannya pun lebih ditujukan untuk vlogging, karena buat foto dia dengan sensor 1 inch 20 megapikselnya, dia nggak bisa nge-shot RAW gitu. Jadi terbatas di JPEG aja. Jadi kalian nggak mendapatkan informasi maksimal dari foto yang kalian ambil gitu. Jadi ya consideration lain lagi. Tapi ya perlu diingat balik lagi, harganya sangat-sangat affordable, bahkan di bawah si ZV-1 gitu ya. Lalu kesimpulan dari gue gini, gue masih ngasih ruang buat reviewnya nanti kalau Sony Indonesia bisa minjemin. Cuman kesimpulan dari gue adalah sebagai sebuah kamera entry level, opsi untuk vlogging di harga 500 US dollar, gue rasa kayaknya sih masih oke gitu ya. Cuman kalau kalian memang pengen beli kamera dengan hasil gambar yang langsung kelihatan profesional, karena di sini gue nggak ngelihat gambarnya tuh kelihatan profesional. Kalau kalian pengen telling story aja gitu kan, kalian pengen ngerekamin kegiatan kalian, vlogging, dan kalian ya post di sosial media, gue rasa itu cukup bagus gitu. Dengan harga 500 dolar, opsi dengan ZV-1F ini cukup bagus. Cuman kalau kalian pengen hasil yang benar-benar proper dari kamera gitu, kelihatan perbedaannya benar-benar elevate dari smartphone, dan kalian memang pengen explore kamera lebih jauh juga, menurut gua akan lebih masuk akal kalau kalian tabung dikit lagi. Gue bukannya mendang-mending ya, tapi ya di kondisi tersebut gue merasa lebih oke tabung dikit lagi dan kalian ambil aja abangnya ZV E10 gitu. Karena di situ kalian udah masuk ke jajaran mirrorless, interchangeable lens gitu kan, walaupun dengan harga sekitar 700 US dollar. Di Indonesia gue lupa sih harganya. Mungkin nanti boleh ditaruh sama Eko ya, ZV-E10. Tapi dengan harga tersebut, memang baru dapat body only. Nanti kalian harus spend lensa lagi. Tapi kedepannya potensi ekspansi konten kalian gitu. Kalian bisa explore dengan berbagai pilihan lensa Sony E-mount yang banyak banget dari lensa-lensa third party juga. Gue rasa kayaknya lebih berasa gitu. Kalau kalian udah punya iPhone nih, misalkan iPhone 14 Pro, itu kan videonya juga udah cukup bagus. Kalau kalian mau lebih berasa, beli kamera buat hasil yang kelihatan kayak dari kamera proper, gue rasa lebih oke ngambil si ZV-E10 gitu loh. Kayaknya bakal lebih oke gitu. Ya balik lagi kalian yang menentukan. Cuman bahkan ada poin yang menarik juga yang paling nggak yang gue tonton ya, nggak dibahas sama reviewer yang gue tonton. Gue merasa kayaknya kalau kebutuhannya untuk vlogging, kayaknya akan lebih versatile, yang harganya par to par juga, itu kayaknya lebih oke GoPro Hero 11. Sepertinya gitu ya. Kita ada coba GoPro Hero 11, cuman memang videonya belum tayang, tapi itu menarik gitu. Untuk vlogging kayaknya lebih versatile, buat vlogging oke, stabilisasi oke, suara yang ditangkap juga bagus. Nanti kalian silahkan tonton di videonya kalau udah tayang gitu ya. Rencana sih minggu-minggu ini juga. Dan action cam bisa jatuh, terbalik, apa segala macem dan lain sebagainya gitu ya. Maksudnya durability-nya juga luar biasa gitu. Jadi ya gue merasa di situ bahkan kayaknya lebih oke. Tapi ya balik lagi, semua adalah keputusan kalian. Cuman memang si ZV-1F ini dari rumor-rumornya mulai keluar itu gue excited banget, dan setelah kameranya keluar ternyata gue nggak se-excited itu. Beda sama si FX30. Kalau FX30 tuh pas keluar gue bener-bener wah gitu ya. Tapi balik lagi memang concernnya gitu ya. Gue emang kamera nerd banget yang pengen nyobain kamera-kamera seperti ini. Dan ya ZV-1F kayaknya buat gue sih nggak begitu appealing gitu posisinya. Karena dengan opsi-opsi yang lain gue rasa ada beberapa yang bisa lebih versatile gitu. Tapi ya balik lagi, kita ngasih ruang juga. Kita bahas lebih lanjut nanti kalau dapat kesempatan buat pegang kameranya. Dan itu aja buat video kali ini. Semoga bisa nambah wawasan kalian, bisa nambah referensi juga. Kalau misalkan ada koreksi, saran, atau pertanyaan, atau ada hal yang mungkin gue salah informasi, atau ada hal yang belum gue bahas, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Oke, itu aja. Gue Erwin, di belakang kamera Daska, dan jangan lupa untuk berkarya.